Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak bapak, siswa-siswi kelas 7 SMP swasta Riyad Madani. Nah, perkenalkan Bapak M. Taufan Setiawan, bertugas sebagai guru pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer. Nah, langsung saja Bapak akan menjelaskan mengenai bab 1. Nah, tentu semuanya sudah punya buku komputer. Nah, bab 1 jelas sekali judulnya mengenal sistem komputer. Saat ini penggunaan komputer sudah jamak ya, maksudnya semua orang sudah memilikinya, sudah mudah untuk didapatkan dan harganya juga cukup terjangkau. Maka dari itu penggunaan komputer ini sudah banyak sekali. Banyak orang di dunia yang menggunakan aplikasi komputer di berbagai bidang, antara lain teknik, kedokteran, bisnis, dan pendidikan. Tidak hanya itu, dalam kehidupan sehari-hari komputer sangat diperlukan, seperti dalam dunia perbankan, perdagangan, surat elektronik, internet, dan banyak lagi. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama adalah introduction, memperkenalkan. Kamu akan diperkenalkan mengenai dasar komputer. Yang kedua, organization, ya, struktur, dasar program komputer dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, kita akan mempelajari sistem, tentang mekanisme kerja komputer. Yang keempat, device atau perangkat komputer. Nah, yang kelima adalah programming. Kita akan mengenal bahasa pemrograman komputer. Nah, materi pembelajarannya seperti tadi di awal, mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Di antaranya, kalian para siswa akan diarahkan untuk mengetahui organisasi komputer. Kemudian penjelasan tentang sistem kerja komputer. Yang ketiga, mengetahui definisi atau arti, kemudian fungsi, dan jenis-jenis perangkat keras atau diistilahkan sebagai hardware. Yang keempat, ya sama mengetahui definisi, fungsi, dan jenis-jenis perangkat lunak atau software. Kemudian yang terakhir, mengetahui jenis-jenis bahasa pemrograman komputer. Nah, informasi dasar komputer. Kata komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Pada awalnya, komputer diartikan sebagai kalkulator super cepat karena memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah aritmatika dan sains yang kompleks dengan kecepatan sangat tinggi. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, aritmatika itu ada di dalam struktur, contohnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, ya, atau media sosial lainnya, atau juga program aplikasi lainnya. Kemudian sains, ya, ilmu pengetahuan alam. Mungkin juga bisa di bidang penelitian daun-daunan, memerlukan komputer, atau juga kedokteran. Kemudian informasi mengenai komputer. Informasi yang diberikan oleh pengguna, kita nih sebagai pengguna nih, ke komputer disebut data. Oke, berarti kita menggunakan komputer berarti kita memasukkan data. Perangkatnya apa? Komputer tersebut. Nah, pengertian data. Data adalah sekumpulan teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta, namun belum mempunyai arti atau makna. Mengapa, Pak? Coba kamu lihat halaman 3. Di halaman 3 itu ada tulisannya contoh data. Contoh data misalnya yang pertama 7,8,9. Kemudian titik yang kedua Faiz, Raisa, Naura, Fahira. Yang ketiga
89,90,75,85. Nah, itu data masih mentah. Itu yang kamu miliki. Kemudian kamu masukkan ke dalam komputer menjadi sebuah informasi. Nah, kita lihat dulu pengertian informasi. Informasi merupakan bentuk olahan data yang menggunakan bantuan komputer atau secara komputasi. Ya, diistilahkan komputasi. Jika kamu mengolah data dengan bantuan komputer. Oke. Setelah menjadi informasi, barulah data tersebut mempunyai arti atau makna. Kenapa punya makna? Setelah data mentah tadi yang 7, 8, 9, dan nama-nama dan nilai-nilai berubah menjadi 7, 8, dan 9 adalah jenjang kelas level SMP. Ya kan, tidak hanya nomor, tapi ada informasi. Kemudian ada nama-nama ya. Faiz Raisa Naura Fahira adalah nama siswa pada kelas 7. Yaitu informasi. Kemudian yang ketiga, 89,90,75,85 adalah nilai matematika pada kelas 7. Nah, itu yang disebut informasi yang berawal dari data. Kamu olah di dalam komputer, kemudian keluar menjadi informasi. Nah, lini masa komputer, komputer timeline. Yang pertama, kita akan mempelajari organisasi komputer. Ini harus kita pahami dulu. Ada di halaman 4 dan 5. Ini bisa kamu baca-baca ya, penting sekali. Karena tidak bisa Bapak beberkan atau jelaskan semua panjang lebar di materi daring ini. Kemudian yang kedua, sistem kerja komputer. Ada di halaman 5 dan 6. Kemudian yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Ada di halaman 6 sampai 16. Cukup banyak penjelasan mengenai perangkat keras. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau kita istilahkan sebagai software. Dalam bahasa Inggris disebut software. Ada di halaman 16 sampai halaman 25. Kemudian bahasa pemrograman. Tanpa bahasa pemrograman, komputer tidaklah berfungsi. Oke? Ada di halaman 25 sampai 27. Nah, ini ada di halaman 5 ya. Sangat penting, bagian organisasi komputer. Nah, paling atas itu ada komputer dibagi dua. Perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kita lihat perangkat keras. Perangkat keras terdiri dari perangkat masukan, perangkat proses, dan perangkat keluaran. Perangkat masukan istilahnya input device. Ya. Kemudian perangkat proses, process device atau central processing unit atau mesin CPU. Kamu tahu kan di dalam CPU bentuknya kotak itu, di situ ada motherboard, di situ ada memori, di situ ada hard disk, di situ ada CD-ROM, yang kesemuanya sangat penting dalam pengoperasian komputer. Kemudian pada perangkat keras yang ketiga ada perangkat keluaran, output device, berupa informasi tentunya. Kemudian komputer bagian keduanya ada perangkat lunak atau software. Software juga dibagi dua. Yang pertama software system. Ya, software system merupakan ya perangkat lunak yang menyediakan fungsi dasar komputer. Kemudian aplikasi software. Nah, aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Secara singkat, kesemua bagian ini digambarkan ya agar kamu mudah mengetahui apa saja pemrosesan di dalam komputer. Ingat, komputer dibagi dua, ada perangkat keras dan juga ada perangkat lunak. Nah, kemudian sistem kerja komputer masih di halaman 5 di bagian bawah itu ada gambar 1.4 tentang sistem kerja komputer. Nah, kita memasukkan data input. Kemudian diproses. Nah, setelah selesai kamu proses atau diproses mesin tersebut terbaca pada mesin, kemudian keluar menjadi output informasi. Nah, kemudian sistem kerja komputer ada di halaman 6.
Mekanisme kerja sistem input-output. Input device masuk ke dalam CPU. CPU ya, prosesor control unit, ALU. Di situ juga ada memori, ada ROM atau ROM, ada juga RAM. Kemudian diproses CPU keluar menjadi output atau diistilahkan sebagai device. Nah, ini disebut perangkat keras ya, Nak. Perangkat keras atau hardware. Kamu bisa lihat itu ada mouse, ya, ada keyboard, ada CPU, ada speaker. Nah, itu disebut perangkat keras. Nah, di sini gambar yang tersedia, nah itu ada CPU, berulang-ulang ya CPU, kemudian ada speaker, ada keyboard, dan juga mouse, dan lain-lain ada di buku paket. Kemudian ada perangkat lunak atau diistilahkan software. Adalah sekumpulan program atau instruksi yang membuat perangkat keras menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Biasanya berbentuk aplikasi ya atau program-program. Contohnya aplikasi menulis, ya kan? Microsoft Word, aplikasi mengolah data, Microsoft Excel, aplikasi mengolah foto, Photoshop. Nah, itu kan ada contohnya kan? Tuh, misalnya gambar-gambar itu yang ada pada layar laptop. Oke, kemudian pengolah video dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahasa pemrograman. Nah, ini tentunya sulit kalau tidak serius dalam mempelajarinya. Ini biasanya istilahkan sebagai belakang layar. Belakang layar sistem kerja komputer. Tanpa bahasa pemrograman, sulit tercipta suatu aplikasi atau tampilan layar yang ada pada laptop kamu. Itu semua dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang Bapak tahu ada bahasa C, bahasa C++, Java, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menggunakan matematika tentunya dan alur logika. Tanpa kesemuanya itu sulit tercipta bahasa pemrograman yang menghasilkan aplikasi-aplikasi dan program-program kerja komputer. Nah, materi catatan. Yang pertama, tuliskan materi pembelajaran dan informasi dasar komputer. Itu ada di slide poin ketiga dan keempat. Yang mana Pak? Poin ketiga dan keempat yang ini. Aku tunjukkan. Nah, ini poin ketiga. Slide PowerPoint yang ketiga. Ini poin keempat. Oke, ini dicatat di buku catatanmu. Kemudian apa perintah selanjutnya? Kedua, gambarkan bagian organisasi komputer. Ada di halaman 5. Lihat aja di halaman 5. Itu yang ada kotak-kotak-kotak. Nah, itu digambar. Kemudian yang ketiga, gambarkan sistem kerja komputer dan mekanisme kerja sistem input atau output. Ada di halaman 5 dan 6. Halaman 5 bagian bawah itu ya, dan halaman 6. Terima kasih anak Bapak yang sudah memperhatikan pembelajaran yang Bapak jelaskan mengenai pengenalan sistem komputer. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.